Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Al-Mujtaba Abdul Rozak dari Fakultas Ilmu Pemerintahan. Ingin menjelaskan gagasan topik dampak virus corona terhadap pendidikan di Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu dan Bapak dosen pembimbing tutor dan seluruh teman-teman mahasiswa UT yang berbahagia. Tidak lupa sholawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa sampai di titik ini. Pertama-tama, apa sih virus corona itu? Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Dalam kebanyakan kasus, virus corona hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu dan batuk. Namun, virus corona juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang serius, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini pertama kali muncul di sebuah pasar hewan di kota Wuhan, Cina, hingga akhirnya merebak dan menjadi fokus perhatian di Indonesia pada awal Maret 2020. Pemerintah pertama kalinya mengumumkan 2 kasus positif pasien COVID di Indonesia. Sejak merebaknya virus corona, berbagai masalah muncul. Karena virus tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga berdampak pada perekonomian dunia maupun di berbagai negara, salah satunya yaitu di bidang pendidikan, di mana pembelajaran sebelumnya dilakukan secara tatap muka atau offline. Namun di masa pandemi ini sistem pembelajaran sudah tidak efektif lagi untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Untuk mengatasi itu, pemerintah menerapkan kebijakan berupa social distancing atau pembatasan sosial yang dilakukan di Indonesia selama 2 minggu. Pemerintah berharap dengan diberlakukannya kebijakan social distancing tersebut dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Namun, ternyata kebijakan tersebut tidak dapat mengurangi penyebaran COVID, hingga pada akhirnya pemerintah meliburkan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Pemerintah melakukan berbagai cara agar dapat pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini. Karena pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring atau pembelajaran dalam jaringan melalui berbagai platform, mulai dari aplikasi Zoom, Google Meet, e-learning, dan media-media lainnya. Metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet tanpa tatap muka di rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online. Teknik pendidikan daring tersebut dilakukan oleh berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat TK, SD, SMA, sampai perguruan tinggi. Dalam pembelajaran daring, biasanya para mahasiswa dan mahasiswa dituntut agar lebih kreatif, seperti diberi tugas untuk membuat konten di YouTube yang berisi materi pembelajaran dan lain-lain. Selain ide kreatif tersebut, para mahasiswa juga diberikan tugas melalui online oleh para guru dan dosen, dengan menganjurkan mengumpulkan tugas yang diberikan melalui sistem yang disediakan oleh setiap sekolah dan kampus sesuai kebijakan yang berlaku. Karena setiap sekolah atau kampus pasti menerapkan kebijakan yang berbeda-beda, mulai dari mengumpulkan tugas melalui laman e-learning di Google, melalui e-student, melalui WhatsApp, melalui email, bahkan datang langsung ke sekolah atau kampus untuk sekedar mengumpulkan tugas. Tetapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu setiap orang wajib melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dalam kebijakan ini masih ada beberapa kendala dalam sistem pembelajaran jarak jauh, seperti kendala pada jaringan. Susahnya untuk memahami materi yang diterima guru ditangkap oleh siswa maupun pelajar, dan banyak keluhan seperti diberikannya tugas yang banyak. Tetapi selain itu, di sisi lain sistem pembelajaran daring juga memiliki beberapa manfaat. Salah satunya yaitu orang yang tadinya tidak mengerti menggunakan
teknologi seperti handphone ataupun laptop. Jadi mengerti semenjak diberlakukannya pembelajaran daring serta work home, karena masyarakat Indonesia diharuskan untuk menggunakan teknologi. Cara penanganan COVID-19 di bidang pendidikan, pemerintah memulai berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini. Karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah bangsa demi kemajuan suatu negara. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring ataupun pembelajaran dalam jaringan. Melalui berbagai platform dari aplikasi Zoom, Google Meet, e-learning, e-student, dan media pembelajaran lainnya. Metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet, dengan tetap berada di rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.